kesempatan kedua ini atau cerita horor kedua ini aku bakal bahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi anak-anaknya. Kalian pasti udah pada dengar ya, pada lihat kisah tentang Joko Kendil ya. Dimana Joko Kendil ini dia berniat atau punya tujuan untuk melindungi Indonesia ya. Jadi udah beberapa daerah atau beberapa kota yang sudah dilalui atau disinggahi sama Joko Kendil ini. Jadi Joko Kendil ini sosoknya seorang laki-laki ya, seorang laki mungkin usia sekitar 40-an ke atas, 40 tahunan ke atas. Dia pakai topi caping ya, kalau di daerah sini kami bilang topi caping, bawa tongkat dan pakai baju hitam, celana cingkrang juga ya, kayak pakaian perguruan gitu. Nah, yang lagi viral juga infonya dari berita sana sini, banyak yang beranggapan atau yang bilang, bahkan si Joko Kendil ini juga bilang bahwasannya dia itu menunggangi macan putih. Pasti kita udah sama-sama tahu, kalian juga buat teman-teman aku yang ada di beberapa grup horor pasti sudah tahu kalau sosok macan putih ini kepunyaannya salah satu orang yang punya pamor yang luar biasa ya. Nah, perlu aku sebutin, mungkin kalian sudah tahu. Jadi sosok ini memang yang menundukkan kerajaan atau prajurit-prajurit macan di masa itu gitu. Jadi si Joko Kendil ini bilang kalau dia itu kenapa bisa cepat jalannya itu seperti orang lari, karena dia menunggang macan putih. Dan banyak juga yang beranggapan kalau memang sosok Joko Kendil ini menaiki macan putih gitu, ya itu lumrah-lumrah saja ya. Semua orang beranggapan, nggak ada yang bisa kita salahkan, karena itu sebuah opini dan mungkin penglihatan orang juga beda-beda. Nah, tujuan si Joko Kendil ini waktu ketemu sama salah satu youtuber yang sempat ditanya juga, waktu Joko Kendil ini ditanya mau kemana tujuannya, Joko Kendil ini tujuannya bilang mau ke Muria gitu. Dia bilang tujuannya ke Muria. Dan si Joko Kendil juga bilang kalau dia itu punya guru dan belajar ilmu, aku juga nggak tahu itu ilmu apa. Dia bilang dari Sek Jangkung ya, dari Demak. Si Joko Kendil ini ternyata usianya 41 tahun ya. Dia udah berkeliling di mengelilingi Indonesia itu dari tahun 2001, saat usia 19 tahun. Kemudian dia bilang dia bakal berhenti itu di tahun 2025. Jadi setelah nanti tahun 2025 dia berhenti mengelilingi Indonesia dan dia bakal pulang kembali ke tempat gurunya dan bakal mencari jodoh. Itu sih sepenggal informasi yang kemarin sempat aku up di grup yang aku naungi di emisi di Cahaya. Joko Kendil juga bilang kalau dia mendapatkan kodam macan putih itu dari gurunya ya. Jadi gurunya yang ngasih ke Joko Kendil untuk tunggangan dia mengelilingi Indonesia gitu ya. Dan ada satu pesan nih yang disampaikan kemarin sama Joko Kendil. Dia bilang memang dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa. Mungkin aku lihat juga handphone karena nggak hafal. Ibadah dunia ora suwe bakal dikukut marang Gusti Allah. Itu artinya ibadah dunia sudah tidak lama lagi bakal digulung sama Allah. Mungkin maksudnya dari apa yang disampaikan Joko Kendil ini, mungkin dunia ini udah gak bakal lama lagi, semuanya bakal diambil lagi sama Tuhan ya, Sang Pencipta. Masuk akal sih apa yang disampaikan sama Joko Kendil ini, masuk akal. Dia juga karena gini sih, karena udah nampak sih tanda-tanda yang di sekitar kita, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena kita adalah makhluk akhir zaman, banyak tanda-tanda udah ya.
di mana salah satunya lebih banyak wanita daripada laki-laki, banyak kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan, banyak kesalahpahaman, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, dan lainnya. Mungkin memang masuk akal yang dibilang atau pesan yang disampaikan oleh Joko Kendil. Memang niatnya bagus si Joko Kendil ini. Tapi satu poin yang beberapa poin yang aku penting, memang kayak aku bilang tadi, nggak ada salahnya semua orang beropini, dan aku juga punya opini sendiri. Tapi kembali ke kalian percaya atau enggak, dan aku juga nggak berharap dipercaya. Tapi ini menurut apa yang aku percaya ya. Pertama, sosok Joko Kendil ini memang berguru. Aku percaya dia punya guru. Dia juga mempelajari sesuatu yang aku yakin ini ilmu tasawuf, dimana ilmu tasawuf ini ilmu yang benar-benar kita melepaskan duniawi. Kita nggak terlalu lagi memikirkan duniawi, kita benar-benar memikirkan akhirat. Jadi dia udah nggak peduli lagi sama duniawi. Dan kenapa banyak orang yang gagal mempelajari ilmu ini? Karena merupakan ilmu yang paling tinggi, karena hadiahnya sebuah karomah atau kelebihan yang bakal diberikan Allah buat siapa yang berhasil lulus ilmu tasawuf ini ya. Jadi Joko Kendil ini memang benar mempelajari tasawuf, tapi yang aku lihat beliau tidak sampai benar-benar selesai, itu tidak benar-benar khatam untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu tasawuf ini gitu kan. Dan gurunya mungkin ya yang aku lihat atau yang aku tahu sudah tidak ada atau sudah meninggal. Jadi apa yang dipelajari ini belum selesai, dia bingung nih mau apa lagi yang harus dipelajari dia, karena ilmunya ini belum selesai gitu, belum capai. Jadi dia punya pendapat sendiri, pemikiran sendiri kalau dia tuh pengen melilingi Indonesia gitu. Karena di dalam ilmu tasawuf itu aku udah tulis juga di handphone ya, tadi udah aku rangkum sih di handphone jadi lebih enak. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu ada istilah musafir ya, itulah yang sedang dilakukan sama Joko Kendil. Di dalam ilmu tasawuf itu ada istilah musafir, artinya perjalanan rohani dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menyebarkan kebaikan. Itulah yang ingin dilakukan sama Joko Kendil. Dari situ kan kita bisa ambil kesimpulan, berarti emang yang dipelajari si Joko Kendil ini ilmu tasawuf, karena dia berkeliling nih jadi musafir. Sementara dalam hakikat musafir itu perubahan diri ya, atau merubah diri kita dari derajat yang paling rendah atau yang paling jelek ke derajat yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Itu hakikatnya musafir. Kita hijrah lah istilahnya, kita hijrah dari keburukan jadi yang lebih baik gitu Bang. Nah untuk poin macan putih yang katanya ditunggangi sama Joko Kendil, yang beberapa orang beranggapan kalau beliau menunggangi macan putih, kalau aku lihat nggak ada. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang nggak setuju, tapi yang aku lihat memang nggak ada. Terserah kalian percaya atau enggak, itu kembali ke kalian masing-masing. Yang aku lihat atau yang aku pahami dari Joko Kendil ini, dia bukan menunggangi macan putih, tapi dia ke apa ya, macan putih itu memang ada, tapi itu di depan dia. Jadi di depan dia tuh kayak ngebimbing dia gitu, ngebimbing dia, menunjukkan jalan harus kemana gitu. Jadi untuk cara dia berjalan seperti orang berlari itu sebenarnya bisa aja kita buat, kalian juga bisa buat gitu, jalan tapi sambil berlari gitu cepat-cepat juga bisa. Nah yang salunya dari Joko Kendil ini, dia mengelilingi Indonesia, berpindah dari satu kota ke kota lain, dari daerah satu ke daerah lain itu tanpa alas kaki. Itu yang luar biasa dari Joko Kendil ini. Memang ada sesuatu yang buruk dari Joko Kendil, ada, memang niatnya bagus, dia menyebarkan kebaikan, dia juga ramah, dan dia bisa berkeliling Indonesia itu tanpa alas kaki. Mungkin kita orang biasa nggak bakal sanggup kayak gitu ya. Kita tengah hari bolong aja jalan di aspal tanpa alas kaki itu nggak bakal sanggup gitu, tapi dia sanggup. Jadi macan putih yang dimaksud ini mungkin tekad dari hatinya Joko Kendil yang bersih, mental yang juga kuat,
dia juga siap gitu untuk melindungi atau resiko apapun yang ada di depan dia udah gak peduli. Dia yakin Tuhan sudah bersama dia gitu. Jadi bukan benar-benar dia tuh menunggangi macan kucing enggak gitu. Mungkin hanya sebagai opini yang beranggapan kalau beliau memang menunggangi macan putih. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang Joko Kendil yang lagi viral. Sebenarnya aku pengen bahas juga nih tentang yang lagi viral, tentang apa yang terjadi di kemarin ya di dunia olahraga. Cuma aku nggak berani terlalu banyak nanti opini yang mengiring perdebatan. Jadi cukup aku aja lah yang membahas itu sendiri. Untuk saat ini kita bahas tentang Joko Kendil aja. Apapun tujuan dari Joko Kendil, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi siapapun yang disinggahi sama Joko Kendil, bisa menambah keilmuan kita, keagamaan kita, karena pasti dia menyampaikan pesan-pesan atau moral yang baik di setiap daerah yang dia kunjungi. Buat aku pribadi juga, aku juga salut sama Joko Kendil. Semoga dia benar-benar bisa melindungi Indonesia dan singgah di kota Medan atau di kota Galang ini, supaya kita bisa ketemu bareng Joko Kendil. Amin. Sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.